Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di hari ini Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021, kembali bersama saya Carolus Agung Prasetyo dalam acara Renungan Harian Masa Prapaskah memasuki minggu kelima, hari yang ke-33, disiarkan oleh tim Komsos Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Santo Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kenyataan hidup sehari-hari, banyak kita jumpai bahwa tidak semua perbuatan baik dapat diterima dengan baik pula oleh orang lain. Tidak sedikit perbuatan baik seseorang malah ditentang oleh banyak orang maupun kalangan tertentu. Kalau kita mencermati, sebagian besar penyebab penolakan perbuatan baik tersebut adalah kecurigaan atau ketidakpercayaan, rasa iri karena mereka yang tidak senang itu tidak mampu melakukan perbuatan baik tersebut, dan ada lagi sebagian yang tidak suka akan perbuatan baik seseorang karena hal itu mengganggu kepentingan mereka. Dalam kehidupan politik dan birokrasi misalnya, seorang pejabat yang jujur dan melayani masyarakat dengan baik sering mendapat tentangan dari orang-orang yang tidak ingin tersaingi atau oleh mereka yang punya tujuan dan kebiasaan untuk melakukan tindakan korupsi. Pejabat yang baik tersebut tentu akan selalu diserang dengan fitnah, kritikan, nyinyiran-nyinyiran keji asal bunyi, dan bahkan dengan berbagai cara yang bersangkutan diupayakan untuk dapat disingkirkan. Banyak mereka ada yang mampu bertahan dari serangan-serangan tersebut, namun tidak sedikit pula yang harus tersingkir karenanya. Injil hari ini menceritakan tentang bangsa Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, dan mereka menolak kehadiran Yesus. Yesus pun memberikan pembelaan diri dengan menyatakan bahwa seluruh yang Ia kerjakan sungguh berasal dari Allah.
Kehadiran Yesus di tengah bangsa Yahudi tidak luput dari segala bentuk kritik dan ketidakpercayaan. Akan tetapi, pilihan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah jauh lebih agung daripada mencari pujian ataupun kemegahan diri. Pesan Injil hari ini yang dapat kita hayati ialah berani menerima kritik dan penolakan dari orang lain. Pengalaman hidup banyak yang menunjukkan bahwa menerima kritik bukanlah hal yang mudah. Kerap kali kita menolak atau menjadi pribadi yang anti kritik. Argumen yang biasa dipergunakan untuk melawan kritik ialah saya itu yang benar dan orang lain yang keliru menilai atau mengkritik saya. Memang menerima kritik itu tidaklah mengenakan. Tetapi marilah kita belajar dari Yesus untuk menerima segala kritik, bahkan penolakan. Ketika kritik menghampiri kita, diperlukan kedewasaan diri untuk menerima sekaligus memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik. Kritik terhadap Yesus ternyata semakin menggerakkannya untuk menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Oleh karena itu, jika kita menerima kritik, dibutuhkan keberanian untuk semakin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bukan malah menjadi pribadi yang pendendam dan dengki terhadap orang yang mengkritik ataupun mencela kita. Roh Kudus akan membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan memampukan kita untuk bisa semakin dekat dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Selamat menjalankan pantang dan puasa pada hari ini. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.